Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmat sehingga kita masih sempat hadir di tempat yang sangat mubarakah ini. Tak lain adalah untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan insyaallah sebentar akan dilanjutkan salat isya secara berjamaah pula. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW, di mana beliau merupakan suri tauladan bagi kita semua. Kepada pengurus Masjid Ibnu Mas'ud beserta seluruh jemaah, kami dari Biker Muslim Kabupaten Bulukumba mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan fasilitas pada malam hari ini untuk melaksanakan agenda rutin kami di Biker Muslim Bulukumba, yakni somai dan dugem, solat beramai-ramai dan duduk dengar ceramah. Alhamdulillah, malam ini kembali kita akan mendengarkan sebuah tausiah dari Al-Ustaz Abdul Halim Amsur, SPDI, MPDI, dengan tema nasihat Islam. Untuk menghabiskan waktu kepada Al-Ustaz, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah maghrib yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kepada seluruh pengurus jamaah dan teman-teman bikers muslim Kabupaten Bulukumba, dan juga pemirsa live streaming bikers muslim Bulukumba, baik di Facebook ataupun di Instagram dan juga di channel YouTube. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji dan syukur senantiasa aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita
bisa duduk-duduk malam ini, duduk-duduk dengar ceramah. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantar umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu saya lihat dijadwalkan di tempat ini, mohon izin Ustadz Ibas, saya langsung teringat dengan postingan saya tanggal 14 Januari. Sudah salat Jumat, saya ngobrol sama Ustadz Ibas, saya langsung foto masuk ke sini. Saya bilang recommended untuk tempat dugem. Ternyata saya ditakdirkan malam ini kembali berdiri di sini. Ya, karena Jumat kedua saya dijadwalkan di sini. Jadi ini yang ketiga kalinya ya, kalau bukan yang keempat kalinya saya di masjidnya Bapak dan Ibu sekalian. Tentu ada hikmah yang bisa saya petik secara pribadi, bahwa bagus juga kalau sering kita berkata baik, ya, baik itu cita-cita ataupun keseharian, karena siapa tahu saat itu ada malaikat yang lewat dan mengaminkan. Iya, jadi tidak apa-apa, sering-seringlah untuk berkata baik. Bahkan cita-cita kita tidak apa-apa diungkapkan. Jadi selain orang-orang yang di sekitar kita dengar, ya, malaikat juga yang lewat ikut mendoakan. Itu yang pertama. Yang kedua, tema yang dipercayakan tadi tentang bekal takwa. Berbicara tentang takwa, ini sebetulnya bapak-bapak dan ibu-ibu, ini banyak-banyak saya lihat ibu, ya. Berbicara tentang takwa itu bukan lagi istilah baru. Istilah baru didengar, ya. Jadi mendengar istilah takwa ini bukan lagi istilah baru yang kita dengar. Tetapi kenapa mesti harus diulang-ulangi? Bahkan di dalam Al-Quran itu sampai ratusan kali diulangi tentang takwa. Di dalam surah Al-Baqarah di penggalan ayat 197 kalau tidak salah, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang haji, itu di sana Allah Subhanahu wa taala sebutkan lagi, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbekal takwa. Allah titipkan kita umur yang panjang sehingga malam ini kita bisa berkumpul seperti ini karena ini adalah anugerah dari Allah. Sehingga dengan anugerah itu kita isi dengan takwa. Ya, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian karena sesungguhnya bekal terbaik adalah takwa. Ya, sekali lagi adalah takwa. Nah, ketika misalnya kita mau melakukan perjalanan di dunia ini, maka yang kita siapkan terlebih dahulu adalah bekal. Bagi teman-teman yang biker, sebelum melakukan perjalanan touring, ya tentu harus siap bekalnya. Ya, bekal secara materi ataupun bekal secara fisik. Bagi bapak-bapak yang nelayan, sebelum melaut harus ada bekal. Ya, bagi pegawai misalnya atau bagi guru sebelum ke sekolah, sebelum ke kantor juga harus ada bekal.
Karena kalau tidak ada bekal, itu akan tersesat nantinya. Kalau tidak ada bekal. Atau lebih sederhananya akan menderita. Ya, kalau tidak ada bekal. Nah, kaitannya dengan kehidupan kita saat ini dan kehidupan kita di masa yang akan datang. Nah, jatah umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita ini kita tidak tahu. Seberapa lama Allah kasih kita umur. Ya. Ada yang mungkin dikasih 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Dan celakanya kalau kita menghadap kepada Allah dan kita tidak punya bekal. Dan lebih celakanya lagi kalau kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak meninggalkan generasi yang kuat, generasi terbaik untuk mendoakan kita. Mungkin sekilas saat ini kita berpikir tentang anak kita. Kita memilihkan sekolah dia dengan sekolah unggulan misalnya. Kita memilihkan dia dengan sekolah yang terbaik yang menurut kita bisa menunjang masa depannya. Supaya nanti bisa jadi PNS, supaya nanti bisa sukses. Supaya nanti masa depannya bisa dapat jabatan. Supaya di masa yang akan datangnya bisa dihormati oleh orang, punya jabatan dan sebagainya dan seterusnya. Tanpa memikirkan bagaimana supaya anak kita belajar agama dengan baik. Oke lah, tidak salah ketika kita memilihkan sekolah untuk anak kita, sekolah unggulan, sekolah terbaik menurut kita. Tetapi ketika hanya memikirkan masa depannya untuk kesuksesan masa depannya tanpa memikirkan masa depan akhirat, maka termasuklah kita orang-orang yang merugi. Ya, kalau kita mau skalakan kehidupan kita di dunia ini dengan kehidupan akhirat nanti, ya sebetulnya hidup kita di dunia ini hanya rata-rata 1,5 jam, Bapak Ibu sekalian. Ya, hanya 1,5 jam saja. Jadi kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, termasuklah kita orang-orang yang merugi. Maka bekal. Nah, takwa, kalau arti dasar dari takwa itu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain yang selalu kita dengar bahwa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, takwa juga ini punya pengertian lain, bahwa takut kalau ada perintah Allah yang kita tidak laksanakan. Takut, ada takut di dalam hati kalau ada perintah Allah yang kita tidak laksanakan. Dan kita takut kepada Allah kalau ada dosa dan kita tahu kalau itu adalah dosa dan kita laksanakan. Kita takut kalau bulan suci Ramadan kita tidak puasa. Kita takut kalau tiba waktu salat dan kita tidak melaksanakan salat. Kita takut kalau ada perintah-perintah Allah yang lain, katakanlah berzakat, dan perintah Allah yang lain yang kita tidak laksanakan. Dan kita takut kalau kita tahu bahwa itu adalah larangan Allah dan kita laksanakan. Ada takut di dalam hati kita. Bahkan kita terbebani kalau ada pelanggaran dan kita tahu kalau itu adalah pelanggaran dan kita laksanakan, itu terbebani di pikiran tak, terbebani di perasaan tak. Ya. Maka dalam kondisi seperti itu ditunggu ki untuk segera bertaubat ki. Kalau ada pelanggaran yang sudah kita laksanakan, jamaah sekalian, jangan ki lupa untuk cepat-cepat ki bertaubat. Karena Allah masih menjamin kita. Allah pasti masih menjamin kita sebelum ajal kita sampai di tenggorokan kita. Insya Allah, Allah masih terima taubat kita.
Kita harus pastikan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan jaminan seperti ayat yang sering kita dengarkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kita bertakwa kepada Allah, jangan kita ragu dengan rezeki kita. Siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan wa yurzikhu min haitsu la yahtasib. Akan diberikan rezeki dari sumber, dari arah yang tidak terduga, dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi siapa yang bertakwa kepada Allah, yang di dalam hatinya selalu merasa diawasi oleh Allah, maka itu akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia sendiri tidak menyangkanya. Wa may yattaqillaha, dan siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan dimudahkan segala urusannya. Jadi kalau kita punya urusan atau kita ketemu dengan masa-masa yang sulit, ya, atau ada masalah yang belum kelar, tidak mau selesai-selesai, mungkin saja kita ditunggu oleh Allah untuk lebih dekat lagi dengannya. Karena dengan dekat dengan Allah, Allah akan menyelesaikan segala masalah. Dan Allah sangat sayang kepada kita ketika kita merintih dengannya. Disebutkan lagi, bertakwalah, ittaqillah haitsu ma kuntah. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Kalau kita bertakwa kepada Allah, jamaah sekalian, di lingkungan orang-orang yang beriman, itu sebetulnya sesuatu yang biasa. Karena di lingkungan kita adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi bertakwa kepada Allah, rajin ke masjid, atau rajin dengarkan pengajian, atau berpuasa pada bulan suci Ramadan, atau ibadah-ibadah yang lain, amalan-amalan yang lain, di lingkungan orang-orang yang bertakwa, itu sesuatu yang biasa. Yang tidak biasa, atau yang luar biasa, atau di luar dari yang biasanya, kalau kita bertakwa berada di lingkungan oleh orang-orang yang tidak bertakwa seperti takwa yang kita pahami. Ya. Ini yang luar biasa, kalau mampu bertakwa di lingkungan oleh orang-orang, ya, yang tidak bertakwa seperti takwa yang dipahami. Ya. Karena setiap agama pasti beda tanggapannya dengan takwa itu. Ya. Itu yang luar biasa. Jadi kalau misalnya kita hidup di tengah orang yang tidak pernah ke masjid, kita hidup di tengah orang yang tidak puasa dan kita puasa, ini yang luar biasa. Dan sering kita menemukan, sering kita mendengar di kalangan keluarga kita, entah itu sepupu kita, entah itu om kita, entah itu ponakan kita, ya, sering menyampaikan kabar, waduh susahnya baik di sini dong, karena lingkunganku saya beda lingkungan yang di kampung di Bulukumba misalnya. Di sini jauh sekali masjid. Di sini tidak ramai salat berjamaahnya. Di sini tidak, itu contoh ya, itu contoh. Ya. Berbeda ketika misalnya ada taklim seperti ini dan kita ramai-ramai seperti ini. Dan ketika dia ketika dia mampu mempertahankan tetap bertakwa takut kepada Allah, itu yang luar biasa. Tentu pahalanya juga jauh lebih besar, jauh lebih istimewa.
Hadirin wal hadirat sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 282, wattaqullah wa yu'allimukumullahu wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Artinya apa, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang menginginkan kebaikan atau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yufaqihu fiddin, maka Allah akan memberikan dia pemahaman untuk mengetahui agama, sehingga ia bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, berlomba-lombalah untuk mengejar ampunan Allah. Kenapa sampai ditekankan untuk berlomba-lomba? Karena tak seorang pun yang luput dari dosa, tak seorang pun yang luput dari khilaf, sehingga semua, baik itu saya, bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan sekalian, selalu memotivasi diri untuk memohon ampun kepada Allah. Nah, setelah kita memohon ampun kepada Allah, Allah akan kasih dia ganjaran terbaik. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, akan disediakan bagi mereka surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Ini disediakan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa orang yang bertakwa itu? Yang di dalam hatinya ada rasa takut. Di dalam hatinya ada rasa takut. Jadi Allah menyiapkan kita surga. Ya, memang belum pernah ada orang yang ke surga. Tetapi setidaknya ketika Rasulullah SAW itu sudah diperlihatkan surga. Dan itu disampaikan ke kita, dan kita mendengar tentang kabar baik tentang surga. Mendengar tentang surga, maka siapapun, ya, bahkan orang jahat sekalipun pasti mau juga masuk surga. Ya, orang jahat sekalipun itu pasti juga mau masuk surga. Karena di sana bukan tempat hukuman. Di sana tidak ada lagi orang yang dihukum. Di sana tidak ada lagi orang yang disiksa. Di sana, di dalam surga, sining anu baik mamo, semua bentuk kenikmatan ada di sana. Nah, tidak ada orang yang menolak kenikmatan yang baik, tidak ada. Di sana dalam surga itu adalah hadiah dan hadiah, dan terus dapat hadiah. Dan tidak ada orang yang menolak hadiah itu. Makanya orang yang malas ke masjid pun itu mau surga. Orang yang tidak ke masjid pun itu mau ke surga. Ya, semua mau ke surga. Tetapi siapa yang bisa masuk ke dalam surga? Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Ya, mereka yang di dalam hatinya ada takwa. Jadi hanya ya orang yang bertakwa yang bisa masuk ke dalam surga, yang bisa dapat kenikmatan yang tiada tara, yang bisa dapat hadiah itu yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin."
bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah wa'lamu annallah, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Lagi-lagi tentang takwa. Ya. Karena memang takwa tidak boleh lepas dalam diri kita. Ittaqullah haitsu ma kunta. Tidak boleh lepas takwa itu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita biasa melihat rajin ke masjid, tapi tiba-tiba terdengar kabar kalau dia sudah melakukan pelanggaran, katakanlah mencuri, atau katakanlah korupsi, atau katakanlah pelanggaran-pelanggaran lain. Berarti bagaimana itu? Ya, sementara dia orangnya rajin ke masjid, maka di saat dia melakukan kemaksiatan, melakukan pelanggaran seperti yang disebutkan tadi, berarti saat itu lagi sedang tidak ada takwa dalam hatinya. Ya, lepas ke itu takwa dalam hatinya. Ya, dia biasa kita lihat ke masjid, tapi tiba-tiba terdengar informasi bahwa dia melakukan pelanggaran besar. Berarti di saat dia melakukan kemaksiatan itu sedang tidak ada iman dalam hatinya, sedang tidak ada takwa di dalam hatinya. Berarti ada petunjuk Allah yang tidak dijalankan. Yang mana itu kaum muslimin yang dirahmati Allah? Ittaqullah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun itu berada. Dan takwa ini, innallaha la yanzuru ila aswarikum. Takwa ini tidak melihat bagaimana wajah seseorang, apakah dia ganteng atau jelek, apakah dia cantik atau kurang cantik. Allah tidak melihat itu. Innallaha la yanzuru ila aswarikum. Allah tidak melihat kepada postur tubuh kamu. Bahkan disebutkan bahwa tidak ada perbedaan antara orang Arab dan non-Arab. Tidak ada perbedaan antara yang berkulit putih dan yang berkulit hitam. Ya, tidak ada perbedaan dalam persoalan takwa. Ya. Sama semua di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik kalian di hadapan Allah, semulia-mulianya kalian adalah yang paling tinggi takwanya kepada Allah. Innallaha la yanzuru ila aswarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah melihat hati-hati kalian. Allah melihat hati-hati kita. Ya. Innallaha la yanzuru ila aswarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, dan amal kalian. Makanya kadang juga kita iri melihat oleh orang-orang yang cacat fisik misalnya, katakanlah dia buta atau dia tuli atau punya cacat yang lain, karena dia tentu punya nilai plus di hadapan Allah. Ya, pada titik tertentu dalam fisiknya dia tidak ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Ya. Dan ini ada beberapa hari yang lalu ada yang posting itu di grup tentang kecantikan seorang pasangan. Maka bersyukurlah bagi suami-suami yang punya istri yang kecantikannya hanya diperuntukkan untuk suaminya. Ya, ada postingan itu dan sempat kayaknya saya teruskan itu. Jadi karena itu besar tanggung jawabnya.
Besar sekali tanggung jawabnya. Ya, jadi sekali lagi saya ulangi, bersyukurlah bagi para suami-suami yang punya istri yang kecantikannya dinikmati sepenuhnya oleh suaminya. Artinya, ya, kalaupun mau posting di media sosial kecantikan, tetapi yang sewajarnya, ya, karena di rumah kita ada yang, atau suami kita, pemimpin kita itu yang menunggu untuk persembahan terbaik dari apa yang kita miliki. Terakhir, ini terkait media sosial, mohon maaf, sebagai penyuluh agama, ya, kalau data dari yang sampai di kantor KUA dari Pengadilan Agama tahun 2020 itu data terakhir perceraian itu, angka perceraian itu 492. Kalau 2021 itu naik menjadi 867. Jelas angkanya? Jelas ya? 2020 492. Ya. Kalau data terakhir 2020 itu Haji Syukur yang tahu. Yang saya tahu April 2020 itu 492. Tapi kalau akhir 2020 Haji Syukur yang tahu. Ya. Ya. Yang bertanya lebih tahu dari yang ditanya. Ya. Dan 2021 itu naik dari 492 menjadi 860 sekian. Iya. Dan itu data bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Dan penyebab utamanya apa? Media sosial. Iya. Media sosial. Iya. Mohon maaf kalau ada yang merasa terganggu dengan data ini, tapi ini penting untuk saya sampaikan. Iya. Kita didik anak tak dengan takwa, kita didik pasangan tak dengan takwa, bahkan kita saling mengingatkan untuk mendidik diri kita dengan takwa. Supaya hal-hal seperti itu mudah-mudahan tidak masuk di angka itu. Ya. Mudah-mudahan tidak sampai tahun 2022, mudah-mudahan tidak sampai 1000-an. Karena dari 490 kurang 8, 500 itu menjadi 800, artinya naik 100%. Deh, kasana. Ya. Itu data 2021. Ya. Itu untuk data 2022 itu akan keluar nanti pada bulan April. Ya. 2022. Mudah-mudahan angka itu bisa semakin ditekan. Tetapi itu dari dampak dari media sosial. Media sosial tidak salah. Media sosial justru bagus. Manfaat media sosial ini seperti ini kita gunakan untuk menyebarkan kebaikan. Tetapi kalau disalahgunakan itu yang salah sasaran. Demikian permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kami juga adalah manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Yang pasti bahwa sekali lagi kita bekali diri kita dengan takwa, kita bekali anak-anak kita dengan takwa, kita bekali pasangan kita dengan takwa, suami dengan istri, istri dengan suami, ya. Kalaupun ada masalah di antara keduanya, ya itulah bumbu-bumbu kehidupan, itulah seninya kehidupan. Ya nantinya juga akan memperindah, ya, membuat semakin romantis dalam rumah tangga kita. Demikian, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.